Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Enterprise Research Planning. Nah, tugas kedua ini tentang bagaimana caranya simulasi order to cash dengan menggunakan skenario transaksi dan juga harus mengsetting kategori produk secara otomatis. Nah, di sini saya sudah membuat skenario transaksinya, yaitu di sini customernya Azure Interior dan produk-produknya yaitu ada acoustic block screen 10 kuantitinya, office design software 25 kuantitinya, dan juga yang terakhir corner desk left seat 20 kuantitinya. Nah, yang pertama kalian harus login ke akun kalian. Di sini saya menggunakan database O2C yang sudah saya buat. Nah, saya juga sudah membuat 3 user, yaitu caranya kalian klik setting. Nah, di sini saya sudah membuat user accounting, sales, dan juga warehouse. Nah, di sini Aca adalah sebagai user accounting, dan yang kedua yaitu ada Salsa sebagai sales user, dan yang ketiga yaitu ada Widi sebagai warehouse. Nah, di sini Aca sebagai user accounting memiliki akses ke accounting advisor. Lalu user yang kedua yaitu Salsa sebagai sales user mempunyai akses ke sales administrator. Dan yang ketiga yaitu Widi sebagai warehouse mempunyai akses ke inventory administrator. Nah, selanjutnya yaitu di tugas kedua ini kita disuruh mengsetting kategori produk dengan otomatis supaya kita bisa tahu apakah terjadi pembentukan jurnal entries di setiap tahapnya atau tidak. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, cara mengsettingnya yaitu kalian klik modul purchase, lalu setelah itu kalian ke menu konfigurasi, lalu ke produk kategori. Nah, semuanya kalian harus rubah inventory valuation-nya menjadi automatic. Nah, kalian caranya itu tinggal klik edit lalu kalian pilih otomatis. Nah, kalian rubah semuanya sampai terakhir. Setelah semuanya dirubah, kalian harus login menggunakan multiple windows. Di sini saya sudah login sebagai warehouse yaitu Widi, lalu accounting user yaitu Aca, dan yang terakhir yaitu Salsa sebagai sales user. Nah, di sini pertama kalian harus login ke sales user yaitu Salsa, kalian create quotation dan kalian bisa mengisi nama customer dan produknya sesuai dengan skenario transaksi. Di sini customernya bernama Azure Interior. Lalu produknya kalian ingat aja kodenya yaitu phone_6699 dan 1118. Nah, di sini kalian bisa mengisi customernya menjadi Azure Interior dan produknya yaitu bisa kalian search more, lalu kalian masukkan kode yang tadi yaitu phone_666 dan seterusnya. Nah, di video ini akan saya percepat untuk pengisian produknya. Setelah itu kalian bisa melihat kuantitinya yaitu ada 25 units, dan nanti kuantitinya bisa kalian rubah sesuai di skenario transaksi yang sudah kalian buat. Dan di sini akan saya percepat lagi videonya. Setelah semua produk sudah terinput, lalu kalian bisa mengklik save. Nah, sebelum itu statusnya masih menjadi quotation. Nah, setelah kalian mengklik save, kalian harus mengklik send by email agar produk yang kalian input bisa disiapkan oleh warehouse. Nah, kalian bisa klik send by email lalu tunggu prosesnya. Di sini videonya akan saya percepat. Nah, setelah loading maka emailnya akan seperti ini.
Dan di sini tertulis bahwa quotation-nya yaitu dengan kode S2424 dengan total 38.200. Setelah itu kalian klik send. Nah, di sini saya mengikuti template dari Udunya saja, lalu kita tunggu lagi. Nah, setelah pengiriman emailnya berhasil, maka statusnya menjadi quotation send. Kalian bisa lihat di pojok kanan. Setelah pengiriman email tersebut, kalian bisa mengklik confirm agar Widi, yaitu sebagai warehouse, bisa mengirimkan barangnya ke customer. Nah, di sini saya sudah login menjadi Widi, yaitu sebagai user warehouse. Nah, kalian bisa klik modul inventory. Nah, setelah itu kalian klik delivery order. Kita klik. Nah, di sini kita lihat search dokumennya yaitu tadi S024. Nah, kalian bisa ngeklik kode tersebut. Nah, di sini barang yang tadi kita send lewat email maka akan muncul di warehouse. Nah, tugas warehouse yaitu untuk mengirimkan barang tersebut ke customer. Nah, di sini kalian harus mengubah terlebih dahulu barangnya, yaitu di sini kalian bisa klik edit. Nah, nanti di kolom down ini kalian anggap saja kita sudah menerima semua barangnya. Kita ubah menjadi seperti di kolom reserve yaitu 10, 25, dan 20. Setelah kalian ubah semua, kalian bisa mengklik save. Lalu setelah kalian mengklik save, maka statusnya akan menjadi ready. Setelah itu kalian klik validate. Setelah kalian klik validate, maka statusnya akan berubah menjadi done, yang artinya untuk memvalidasi bahwa barangnya sudah dikirimkan ke customer. Setelah itu kalian bisa login kembali ke sales user. Di sini saya sudah login sebagai sales user, yaitu Salsa. Nah, tugas Salsa saat ini yaitu untuk membuat invoice. Nah, caranya yaitu kalian bisa mengklik create invoice. Nah, setelah kalian klik maka ada pilihan yaitu regular invoice, down payment percentage, dan yang ketiga itu ada down payment fixed amount. Di sini saya memilih regular invoice dan kalian bisa mengklik create and view invoice. Nah, kalian tunggu sebentar karena masih loading. Setelah itu customer invoice-nya statusnya akan menjadi draft. Nah, di sini yaitu kalian bisa login kembali ke accounting user yaitu Aca. Nah, di sini saya sudah login sebagai Aca yaitu accounting user. Kalian bisa mengklik modul accounting. Setelah itu kalian ke customer lalu klik invoice. Nah, di sini kalian pilih yang dengan kode garis miring karena status yang tadi yaitu masih draft. Kalian bisa mengkliknya. Nah, setelah itu akan muncul customer invoice-nya. Jangan lupa kalian harus mengecek kuantitinya apakah sudah benar atau belum. Apabila sudah benar, maka kalian bisa mengklik confirm. Setelah kalian mengklik confirm, kalian bisa mengklik send and print, lalu kalian tunggu sebentar. Nah, di sini maka akan muncul email seperti ini. Di sini saya tidak akan mengeprintnya, maka checklistnya akan saya hilangkan. Lalu kita bisa mengklik send, dan setelah itu kalian menunggu lagi. Setelah itu kalian klik register payment. Di sini jurnalnya ada bank dan kas. Amountnya yaitu 38.200, payment date-nya 23 April 2022 dengan memonya seperti yang ada di layar, dan jurnalnya saya memilih bank. Lalu kalian bisa mengklik create payment. Nah, setelah kalian klik create payment, maka di pojok kanan akan muncul logo paid yang artinya invoice tersebut sudah terbayarkan.
Nah, setelah itu kalian login lagi menjadi Salsa sebagai user sales. Nah, kalian bisa merefresh halaman tersebut. Nantinya draft customer invoice akan menjadi invoice dan akan menjadi statusnya terbayarkan. Logo di sebelah kanan yaitu paid. Nah, simulasi O2C ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk melihat atau memeriksa apakah transaksi tersebut terdapat jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian sampai ke daftar saldo persediaan piutang. Nah, caranya yaitu kalian harus login ke ACA, yaitu accounting user. Lalu kalian klik accounting, lalu klik journal entries. Nah, nanti di sini akan terlihat transaksi yang tadi kita buat apakah tercatat di journal entries atau tidak. Nah, di sini terlihat bahwa furniture dengan kode 99666 dan 118 tercatat di journal entries. Lalu setelahnya kita bisa melihat jurnal lagi dengan cara mengklik accounting. Lalu setelah itu kalian bisa mengklik selanjutnya, yaitu kita bisa melihat di purchase. Nah, ini adalah tampilan jurnal purchase. Setelah itu kita ke jurnal bank dan kas. Nah, jurnal bank dan kas yaitu seperti yang ada di layar. Lalu setelahnya kita bisa melihat jurnal miscellaneous dan selanjutnya kita akan mengklik agar jurnal tersebut bisa terlihat. Nah, ini adalah tampilan jurnal dari miscellaneous. Di sini ada banyak sekali dan harusnya di scroll, tapi saya lupa meng-scrollnya dan akan saya jelaskan di blog saya untuk tampilan lebih lengkapnya. Lalu setelah itu kita bisa melihat general ledger. Di sini ada outstanding receipt, outstanding payment dan lain-lain. Nah, nanti di blog saya akan saya jelaskan lagi mengenai jurnal general ledger ini. Selanjutnya yaitu kita membuat laporan keuangan. Caranya yaitu kita klik menu reporting lalu balance sheet. Nah, kita bisa langsung klik print. Setelah kita klik print maka akan terdownload otomatis. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu sudah terdownload dengan nama file financial report. Nah, di sini balance sheet-nya. Kalian bisa pahami balance sheet tersebut. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat juga ke menu reporting, lalu kalian klik profit and loss. Selanjutnya tahapannya sama, yaitu kalian klik print, lalu kalian tunggu hingga laporan tersebut terdownload. Nah, laporan profit and loss-nya sudah terdownload, lalu kita bisa mengklik hasil download tersebut untuk melihat profit and loss-nya. Nah, ini adalah tampilan dari laporan profit and loss. Nah, itu adalah simulasi order to cash hingga membuat laporan dari transaksi yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.